Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syarif Winata ST selaku Kepala Sekolah SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun beserta jajaran Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta teman-temanku yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dari hari pertama hingga hari ke-17 ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum memasuki kultum yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiana Wulani Tias dari kelas 11 Farmasi yang pada kesempatan kali ini akan membawakan kultum singkat yang berjudul Meningkatkan Kualitas Ibadah. Tentunya kita semua menginginkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini berkualitas tinggi agar dapat menjadi ladang pahala kita dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita diperlukannya ilmu. Ngomong-ngomong berbicara tentang ilmu, jadi ilmu itu adalah cahaya bagi setiap muslim yang dalilnya berbunyi al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Menuntut ilmu juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ilmu-ilmu agama yang pastinya akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai dari tahun ke tahun diperlukannya bekal ilmu. Ngomong-ngomong berbicara tentang ilmu, ilmu itu adalah cahaya bagi setiap muslim, yang dalilnya berbunyi al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Menuntut ilmu juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ilmu-ilmu pengetahuan agama yang pastinya akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita bisa mengukur sejauh mana diri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang sangat mengenal Allah adalah orang yang senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Di sini ada 3 cara untuk melihat dan membedakan kualitas ibadah kita dengan orang lain. Yang pertama adalah dari keikhlasan kita mengerjakannya. Sebagai contoh, semisalnya kita sholat dengan teman kita. Sholatnya sama-sama 2 rakaat dan sama-sama menghadap kiblat. Tapi belum tentu sholat yang kita lakukan atau teman kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan atau teman kita lakukan itu bukan berdasarkan dari keikhlasan dari hati, tetapi bisa jadi karena hanya ingin dipuji oleh orang lain atau riya. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu adalah agar kita dapat belajar dan mengetahui bagaimana sholat yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang dapat membedakan kualitas ibadah kita dengan orang lain adalah dari qulub atau hati. Kita harus senantiasa merawat hati kita agar terhindar dari penyakit hati. Agar ketika mata, lisan, dan telinga kita berbuat dosa, akan lebih mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan langsung bertobat kepadanya. Lalu penyakit hati itu apa aja sih? Penyakit hati itu contohnya seperti sombong atau takabur, riya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Di sini ada 5 perkara yang dapat menangani obat hati. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran beserta meresapi maknanya. Dengan membaca Al-Quran, maka akan membantu untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, serta kita akan mendapatkan pahala. 10 pahala akan kita dapatkan hanya dari membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran. Obat hati yang kedua adalah dengan sholat malam. Sholat malam ini sangat-sangat dianjurkan sekali. Obat hati yang ketiga adalah dengan berkumpul dengan orang yang soleh. Kita harus pandai-pandai dalam mencari teman. Carilah teman yang dapat menggiring kita kepada kebaikan. Semisalnya, mengajak kita tarawih bareng, baca Quran bareng, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Obat hati yang keempat adalah memperbanyak berpuasa. Menjaga hati dengan memperbanyak berpuasa di dalam Islam dapat dilakukan dengan menjauhi perbuatan buruk, memelihara sifat terpuji, dan memperbanyak ibadah. Obat hati yang kelima adalah dengan berzikir.
Dengan berzikir, maka hati kita akan tenang, kemudian iman kita akan meningkat, serta hati kita akan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang dapat membedakan kualitas ibadah kita dengan orang lain adalah ketakwaan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Salah satunya adalah dengan berpuasa, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ udah jelas banget ya bahwa dengan kita berpuasa dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Jadi teman-teman, jika kita melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas dan istiqomah, insya Allah ibadah-ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.